Maka pastoral tinggal dalam Kristus dan berbuat, berjalan bersama untuk formasi umat berjenjang dan berkelanjutan. Dan dua hal yang akan kita bicarakan atau yang menjadi fokus dari pastoral kita, bagian Katolika dan Prasna, bagian ini kita ingin mengembangkan dan iman, fundamental dasar iman melalui pendidikan dan keluarga, bermati sesuai dengan fokus garapan kita mendampingi berjenjang berkelanjutan peningkatan kehidupan Polasi Kebijakan Jawa Barat ada Mas Joko yang sudah kita laksanakan kemarin. Menggerakkan pastoral kita yang pertama dari paroki dan kelompok kategorial diminta untuk mulai dan mengembangkan prioritas harapan Katolika dan kerasulan sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi. Demikian juga dengan kelompok kategorial guna untuk mengimplementasikan setepas dalam rangka pelaksanaan ini. Jadi kami semua akan diantar untuk merancang itu, menyadari bahwa kita semua memiliki tugas dan juga memiliki perjalanan gerakan Katolika dan kerasulan untuk mengimplementasikan hasil. Dan yang kedua adalah bagaimana KPKPAN akan mengawali materi programasi itu akan juga mengawal dan menyesuaikan evaluasinya. Nanti kita akan juga menawarkan bagaimana sistem yang baru dibuat untuk membantu paroki-paroki membuat program-program dan mengawal program-programnya. Sedangkan nanti tentu Komisi Katolika KPKPAN bersama dengan Komisi Keluarga, Komisi Pemuda, Komisi Karya dan Komisi Pendidikan untuk yang akan menjadi atau yang akan berdasarkan pastoral itu. Untuk itu, Bapak Ibu yang kasih, kita akan bersama-sama diantar untuk memasuki tahapan pastoral itu oleh Romo Fikar. Bagaimana pastoral itu harus dikerjakan selama 2024. Untuk itu, monggo Fikar memberikan arah pastoral. Oh iya, mohon maaf. Di paroki Santa Maria Bunda Nasihat Baik Wates yang juga terintegrasi sebagai pusat pelayanan pastoral kebijakan Jogja Barat. Kami merasa terhormat dan terberkati karena boleh selalu berada bersama Fika dalam hidup. Berdasarkan jadwal yang sudah disepakati, boleh isi sendiri dan nanti pada saatnya nanti jadi waktu siapa rapat kita memakai panduan ini. Lalu bagian terakhir dari buku ini itu ada doa untuk kebijakan Yogyakarta Barat. Nah, doanya itu nanti bisa didoakan dan juga bisa menjadi bahan untuk doa-doa kita setiap hari, karena segala karya baik kita tanpa doa tidak ada artinya. Maka doa ini dirancang demikian rupa untuk didoakan dalam rangka kegiatan-kegiatan tingkat kehidupan. Baik, itu keterangan saya akan mulai dengan beberapa acara kecil. Cara pertama untuk dinamika relasi, tetap bermati, tetap bermain, tetap kompeni dalam upaya tunggal dalam Kristus dan berdua berjalan bersama untuk formasi iman berjenjang dan berkelanjutan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa salam. Salam sejahtera. Pertama saya hormati Bapak Pembina Masyarakat Katolik DIY, Bapak Kristoforus Misterius dari kantor wilayah Kementerian Agama RI, serta para penyelenggara bimbingan masyarakat Katolik di Sleman, Bantul, dan Purworejo. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Paguyuban Kristiani Kabupaten Purworejo,
yang sekaligus adalah Bapak Kepala Dinas Sosial Pak Bowo, Kepala Komite. Yang saya hormati Romo Paroki dan segenap jajaran Dewan Pastoral dari atas sebagai gereja induk Kepulauan Jakarta Barat. Yang saya hormati para pastor dan para vikaris parokial se-Kepulauan Jakarta Barat beserta jajarannya, Wakil Ketua Bidang Pewartaan dan Bidang Penelitian Pengembangan. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Harian Kepulauan, para ketua komisi dan segenap jajarannya, serta hadirin yang hadir yang saya muliakan. Selamat sore berkah dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, kehadiran dan dukungan Anda semua pada acara ini. Kolase Kepulauan Yogyakarta Barat. Dan foto ya. Silakan foto. Maksud dan tujuan acara ini adalah pertama, sebagai pertemuan konsolidasi awal tahun sekaligus kick off, maka nanti akan ada penanda kick off. Kick off itu kalau sepak bola itu pertama yang diberikan wasit untuk memulai pertandingan, itu namanya kick off. Juga yang kedua sebagai penegasan akan gerakan Kepulauan Jakarta Barat tahun 2024 dan juga sebagai acara silaturahmi antara sesama fungsionalis nasional Kepulauan agar semakin bergerak bersama melangkah dalam karya keselamatan Kepulauan. Yang kedua, karena kepentingan ini, maka sifat pertemuan ini adalah informatif dan penegasan, bukan diskusi. Kalau Benny pasti tidak akan saya izinkan untuk mendebat kata-kata saya. Catatan kegiatan 2023 telah kita lewati dengan baik. Ada banyak hal yang dikerjakan, ada banyak pihak yang terlibat, dan banyak syukur yang bisa kita ungkapkan. Supervisi paroki-paroki sudah selesai dilaksanakan. Harapannya apa yang kita bicarakan menjadi pijakan bagi pihak-pihak terkait untuk terus maju dalam kehidupan gereja. Kegiatan-kegiatan sinergi juga dapat kita laksanakan, antara lain pengembangan kaum muda, karya misioner, keluarga, pendidikan, peribadatan, pewartaan kitab suci, kerasulan kemasyarakatan, pengembangan sosial ekonomi, komunikasi sosial, keadilan perdamaian dan keuangan ciptaan, HAK, kerasulan kemahasiswaan, dan juga semangat kerelawanan yang hadir diwakili oleh kawan-kawan relawan Kepulauan Yogyakarta Barat. Bila ada yang memerlukan ambulan, Kepulauan Jawa Barat punya ambulan, silakan dipakai. Butuh ambil, ambulan. Tetapi juga selain itu adalah pengasuhan administrasi juga mencoba untuk dipenuhi. Maka teman-teman sekalian mencoba untuk memenuhi kerasulan administrasi. Jadi administrasi itu bukan sekedar bagian, tapi adalah kerasulan. Maka Pramas Andi mencatat sedemikian rupa segala hal yang terjadi di kehidupan kita dan dihubungkan dengan sangat rapi. Sehingga nanti kalau saya pindah dari sini, sekurang-kurangnya saya meninggali sebuah catatan yang bagus untuk diteruskan oleh tiga berikutnya. Jangan ngomong ini sama. Saya tinggal catatan, termasuk catatan utang. Saya laporkan sedikit. 2023 ada sekian banyak parti yang mengajukan dispensasi perkawinan di Kepulauan Jakarta Barat. Jumlahnya total sekitar 82 pasangan. Baik beda gereja, beda agama, ekumenis maupun dispensasi interpelasi. Yang formal nikah belum pernah ada. Tahun 2022 itu ada sebanyak 84. Jadi tahun 2023 ini belum mulai menjadi langkah. Sehingga ini jumlah perkawinan kita akan musik keluarga nanti silakan dicermati
ada sekian banyak orang per tahun yang menikah beda agama. Ini mau disikapi bagaimana? Bahkan para paroki untuk pelayanan panggilan efek sipil kebijakan Jakarta Barat tahun ini terlaksana 20 pasang keluarga-keluarga yang menikah secara sipil saja, sehingga mereka pasti tidak boleh memenuhi. Maka ketua lingkungan juga diajak untuk mendampingi mereka semua, jangan sampai mereka muncul tapi tetap kita layani meskipun secara gerejawi tidak sah. Jadi tetap didampingi, tetap di kancaan sedemikian rupa. Tahun 2022 itu ada 11, tahun 2023 itu ada sekitar 20. Mana? Oh ya, ini 9 sama. Jadi sampai sejauh ini saya menjadi pikir di Jawa Barat sudah menikahkan secara sipil sekitar 48 pasang. Ini cukup banyak untuk perkawinan sipil, sehingga pendampingannya untuk mereka tentu harus sungguh-sungguh. Pernikahannya tidak ada di Wates, tapi saya laksanakan di Domus Pacis di Pengulu, karena di sana ada kantor kefikiran Jogja Timur, di mana ada kantor konsulat kefikiran Jakarta Barat. Jadi saya punya kantor konsulat ada di sana, ada kamarnya. Kalau mengurus pernikahan efek sipil, saya laksanakan di Pengulu. Merah Kenangan ini kondangan di sana, sehingga mereka saya ajak ke sana. Kemarin salah satunya adalah bareng pantainya di depan, saya di belakangnya berdua sama. Ini kejadian yang kita alami selama perkawinan. Harapan saya bisa turun karena untuk 2020 spiritualitas rakyat, Bunda Penasihat Baik, Bunda para pelayan pastoral, Maria dalam Maria ada sikap Magnificat itu, ada sikap fiat siap sedia, ada sikap konservatif gemati open dan memberi, dan ada sikap stabil yang artinya adalah telaten dan betul. Nah, mendalami Maria itu berarti juga mendalami karya pastoral kita. Bagaimana kita bisa bersyukur, siap sedia, gemati dan juga telaten. Itu kunci pastoral. Kita ingin gereja kita itu gereja yang bahagia, tidak suka menghukum dan mencela. Ketika ada yang luput, tidak kemudian mudah sekali kita mencela mereka yang luput. Maka gereja yang bahagia adalah gereja yang memaafkan, gereja yang menerima, gereja yang harmoni atau merampung siapa-siapa yang ada di dalamnya. Termasuk ketika ada sesuatu yang repot yang membuat saya malu misalnya, apa kita mau menghukum mereka? Saya berbuat kesalahan atau tidak itu apakah kemudian itu atau bagaimana? Gereja yang mau kita kembangkan, gereja yang hidup, yang relevan, gereja yang signifikan, yang tompo di masyarakat, sehingga gereja itu tidak hanya sekedar fungsi dirinya sendiri, tapi juga hadir dalam kehidupan bermasyarakat. PK3 yang juga memenuhi saat ini sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Pijakan kita adalah ringkas, yakni katolisitas, apostolisitas, sinergitas, nasionalitas, dan juga eskatologis. Dimensi ini ada dalam setiap pelayanan kita. Jangan lupa bahwa kita orang Katolik, kita punya tugas kerasulan, kita diajak bekerja sama, kita adalah orang Indonesia, dan kita adalah warga negara saudara. Eskatologis. Sifat-sifat itu mesti hadir dalam diri kita sebagai orang dalam karya-karya kasih. Ada kegiatan tetangga yang perlu kita pikirkan juga. Misalnya yang pertama ini ada kursus teologi. Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung proses FBB para fungsional keuangan di Bukit Iman dibekali dengan aneka pokok iman sebagai referensi dalam melaksanakan karya kerasulannya dengan bobot teologis dan akademis tertentu. Komisi Katolik akan memimpin gerakan ini dengan angka
seluruhnya para romo dan pengajar fakultas teologi setiap Senin ini pukul 17.20 kayak Oktober di aula ini sasarannya adalah para kekuatan khalayak beriman sepanjang masa usia tepat maksimal 150 orang di ruang ini untuk belajar tentang teologi. Kontribusinya per peserta selawe edu. Mungkin Pak Bupati sudah bisa menganggarkan sekarang. Aku mau mengirim 5 orang, itu selawe itu mau kirim ke dianggarkan dari anggaran peserta. Atau kalau kesulitan ajukan proposal ke konsultan bisa. Anggaran untuk mengajukan mengirim 5 peserta ini dari anggaran dimintakan oleh konsultan sebagai pembinaan. Sudah jadi teksnya ya. Sudah ada semua, nanti silakan dilihat. Ini dosen-dosennya yang mau mengajar proses itu bahan-bahannya ini semuanya ada hukum gereja, ada perkawinan, ada liturgi, sejarah gereja, ada macam-macam ini. Orang-orangnya ada ini, ada IMG, Indra Sanjaya, orang semuanya ini sudah ada nanti di level itu sudah disiapkan. Silakan waktunya ada teologi. Kamu jadi ada mengajar tentang liturgi yang hidup dan tentu. Kamu ratu juga ada. Oke, teruskan. Lalu itu paling kalau jadi menjelaskan bahwa kemudian berikutnya adalah informasi iman atau menjelaskan. Kemudian konsekuensi budaya itu sudah ada. Kita nanti akan menemukan biaya sekitar 1.800.000 sekian ini biaya kita yang akan kita pakai tahun 2024. Itu boleh biaya sembahyang yang akan gitu. Kalau ngaku-ngaku itu dapat ya. Ini sudah oke. Lihat nggak usah. Ini untuk kantor sekretariat. Nah ini kemarin kalau Prof. Bapak mengirimkan bantuan untuk kegiatan itu dipakai untuk ini. Tahun lalu sekitar 44 juta ada di sekretariat, karyawan, rapat, dapur untuk payah ngomong barang ini asli. Kementerian Pasar Mata dan sebagainya. Beberapa pikirnya ini bantuan sosial ini. Gua ini 62 juta ini udah bagus kok. Tidak untuk kegiatan macam-macam ya. Tentu sudah terlaporkan dengan baik dan aman saja. Terus penutupnya konteks kegiatan kita yang penting. Siap-siap mau atau menyampaikan sesi videonya. Konteks kegiatan kita adalah konteks kita itu ada dalam suasana pesta demokrasi pemilu Februari dan September. Tentu akan timbul serangkaian sikap dan suasana hati. Keadaan ini perlu menjadi perhatian kita dalam kegiatan. Misalnya orang sedang marah, kalah jagune, kita di sini pertemuan sore-sore itu juga tidak terjadi. Maka kita di sela-sela suasana hati yang ada itu kita mencoba untuk berkegiatan sesuai kegiatan kita. Konteks jauhnya adalah ini, bahwa sekarang kita berada dalam suasana kondisi masyarakat yang memprihatinkan. Paus Fransiskus melihat gejala-gejala yang muncul dari semuanya adalah neo-pelagianisme, yakni manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa ada orang lain asal sesuai SOP, dan neo-gnostisisme yang penting dalam menyenangkan, menghibur, kata-kata surgawi, menolong-nolong, sikile kepacul, sembahyang orang tambahnya itu dan sekelas misalnya. Jadi dua sikap tentang ini nampaknya sedang melanda dunia kita. Maka gereja harus punya sikap. Bagaimana sikap gereja terhadap dua gelora besar di dunia ini. Yang ketiga, konteks kita adalah sejumlah mutasi, pergantian personalia, keterbatasan sumber daya manusia yang mau terlibat dan sebagainya.
tahun besok kita nggak akan bisa melihat lagi Romo Suri hanya seperti ini. Tapi yang paling buat gereja yang besar membutuhkan berangkat. Romo Edi juga demikian, gereja yang besar membutuhkan berangkat. Saya pun juga demikian, terus gereja yang lebih besar membutuhkan berangkat. Tidak semua itu sepakat. Kesannya dia yang bukan ini, secara khusus terakhir kita mau melihat ini situasi politik ini, silakan memastikan hak pilihnya dan juga mencoblos. Itu ambil buat gereja. Coblos Pak calon yang sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, penting untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kendati pun pilihan kita berbeda. Pak Uskup menegaskan pilihan kita terhadap sosok dan juga orang tokoh itu dasarnya ini. Pertama, dia memegang teguh nilai Pancasila itu. Dia menghormati kebinekaan tunggal ika. Salah kalau mengatakan kebinekaan salah. Kebinekaan tunggal ika itu harus satu frase yang harus dilakukan. Memiliki integritas pribadi, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, mempunyai keberpihakan kepada kawan KKNTB, memiliki rekam jejak yang teruji, menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam kita. Nah, calon yang mendekati ini silakan dipertimbangkan. Sekian, selamat berdinamika. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah dalam.